Ada teman yang tidak hadir hari ini? Ada. Ada. Siapa namanya? Sakit? Dengan siapa? Iya. Jadi ada 2 orang. Satu sakit, satu sakit. Ibu kalau ada yang di luar sudah apa? Nanti ibu dengan absen ibu akan catat. Baik, tadi kita sudah berdoa di lapangan. Jadi sekarang kita akan masuk dalam pelajaran KKA hari ini. Seperti biasa, kita akan masuk dalam kegiatan mindfulness dulu. Coba sekarang semua tangannya ditaruh di atas meja. Kita posisi yang santai. Boleh sambil tutup mata. Menguap dulu. Tarik nafas. Tahan sedikit. Lepas. Tarik nafas yang penuh lagi. Tahan sedikit. Lepas. Tarik lagi nafas yang dalam yang panjang. Tahan sedikit. Lepas. Sekarang dengan mata yang tertutup, bayangkan tentang teknologi yang ada di sekitarnya kalian. Teknologi yang ada di sekelilingnya kalian, yang sering kalian temui sehari-hari. Bayangkan apa yang ada di dalam HP-nya kalian yang sering kalian pakai bermain. Ada game, ada belanja. Bayangkan itu semua. Dan bagaimana sebenarnya aplikasi itu sudah menolong kalian setiap hari, menghibur kalian, membantu ketika mengerjakan tugas. Coba bayangkan imajinasi dalam pikiran sambil tutup mata ya. Kemudian tiba-tiba semua teknologi itu hilang, tidak ada. Apa yang akan kalian lakukan? Apa yang akan terjadi? Apakah kalian akan merasa kesusahan? Apakah kalian merasa kehilangan? Apakah kalian selama ini ternyata sangat bergantung dengan teknologi? Oke, 1, 2, 3, buka mata semua. Ketika kalian membayangkan tadi, kemudian dengan arahan pertanyaan yang ibu berikan, kira-kira apa pendapatnya kalian? Apakah selama ini kita sudah sangat bergantung kepada teknologi? Seandainya tiba-tiba HP-nya kalian tidak ada, apa yang terjadi? Apa perasaan kalian? Ada yang mau menyatakan pendapat? Ada? Kalau tiba-tiba HP-nya langsung tidak ada, diambil, tidak ada listrik, tidak bisa wifi, tidak ada jaringan, apa yang akan terjadi? Dia merasa sedih karena apa sedih? Karena tidak bisa. Iya, tidak bisa main HP lagi. Ya, ternyata teknologi itu sudah memanjakan kita. Selama ini sudah memanjakan. Oke. Hari ini ibu akan mengajar tentang manfaat dan dampak kecerdasan artifisial. Kecerdasan artifisial itu bagian dari teknologi yang berkembang. Tujuan pembelajaran kita ada 3. Yang pertama, menjelaskan bagaimana AI, Artificial Intelligence, itu mempermudah aktivitas manusia. Yang kedua, kita akan menganalisa dampak negatif AI, di mana penggunaan AI itu bisa menimbulkan masalah. Dan yang ketiga, kita akan mengemukakan pendapat pribadi tentang bagaimana AI sebaiknya digunakan agar bermanfaat. Jadi nanti kalian akan diminta untuk mengemukakan pendapat pribadi. Jadi bebas berpendapat ya. Siapapun boleh berbicara. Sebelum itu, kita akan melakukan permainan dulu. Permainannya secara berkelompok. Jadi kerja kelompok. Kerja kelompok, ibu akan bagikan 1 lembar kertas untuk tiap kelompok. Kalian nanti boleh berdiri dekat dengan teman kelompoknya untuk membantu teman kelompok mengerjakan tugas. Tugasnya, ibu akan kasih sejumlah kata-kata dan kalian akan mengidentifikasi manakah
mau satu dan yang cabut layanan pelanggan. Nah, cabut layanan pelanggan itu biasanya kalau mamanya kalian buka Shopee atau buka Lazada, itu ada balon kecil di ujung itu. Adakah yang bisa kami bantu? Anda mau suka beli apa? Itu yang disebut dengan cabut layanan. Ada lagi? Canva itu aplikasi. Ini yang ibu pakai sekarang Canva. Layangkan ini dari Canva itu aplikasi untuk membuat presentasi, bisa membuat video. Nah, sekarang yang merupakan AI adalah dari sini. Yang pertama ada ChatGPT. Ada Sabita, ada Google Translate. Kalau Google Translate sudah pernah pakai? Sudah. Ada di mana itu Google Translate? Di Google. Bisa diakses melalui HP. ChatGPT sudah pernah pakai? Sudah. Kalau yang belum pernah pakai nanti coba. Bisa pakai lewat HP. Google Assistant pernah pakai? Coba nanti lihat-lihat di HP itu ada. Itu bisa membantu membuatkan kita jadwal. Meta AI sudah. Ini sahabat, ini bestie, ini Meta AI ya. Kalau sistem pengenalan wajah tahu? Iya tahu. Kan kadang kita pakai pindai-pindai wajah gitu ya. Apalagi kalau kita misalnya pakai Grab, itu biasanya sih pindai wajah. Kalau wajahnya pas, ya. Kalau opa-opa kita yang lansia, sebenarnya mereka juga dikenakan sistem pengenalan wajah untuk mengambil uang pensiun. Kalau kota besar sudah pakai pengenalan wajah untuk tahu orangnya apakah masih sehat atau sudah tidak lagi. Rekomendasi konten, tahu tidak bahwa terkadang kalau kalian main HP, kan ada kalau yang suka main HP-nya, suka main Free Fire, suka main PUBG, itu nanti waktu kalian mau ke Facebook, mau scroll yang lain atau Google-nya, langsung yang muncul itu video-video Free Fire. Apa tontonan apa yang kita nonton di atas 3 detik itu akan AI-nya akan menandai bahwa kita itu sukanya yang itu. Kalau anak-anak yang suka nonton Masha and the Bear, itu nanti begitu buka Facebook-nya ada Masha and the Bear, buka short YouTube-nya ada Masha and the Bear, dia akan muncul karena dia menandai apa yang kesukaannya. Itu yang dimaksudkan dengan rekomendasi konten. AI berusaha memenuhi kesenangannya kita supaya kita senang terus, nonton terus. Sementara yang bukan merupakan AI yang Canva itu aplikasi. Jadi dia bukan AI, tapi Canva yang aplikasi itu dia sekarang sudah menggunakan AI juga. Dia bukan AI tapi menggunakan AI. Terus GPS, kamu tahu GPS? Tahu ya. Jadi biasanya kalau kita buka GPS, orang bisa tahu kita ada di titik mana, ya kan? Nah, GPS itu alat untuk memindai kita ada di mana, tapi dia bukan AI. Nah, kalau PUBG dengan Free Fire itu game ya. Kalau yang tiga ini apa ini? Media sosial. Ada Facebook, TikTok, Instagram. Tetapi mereka juga sekarang sudah berintegrasi dengan AI. Sehingga kalau di Facebook itu kita suka nontonnya apa, atau di TikTok suka nonton apa, di Instagram suka nonton apa, nanti mereka akan merekomendasikan konten sesuai dengan kesukaannya kita, sesuai dengan minatnya kita. Nah, ini kenapa ChatGPT itu disebut AI? Karena ChatGPT bisa menjawab pertanyaan, bisa membantu belajar, bisa menulis teks, bahkan membuat model. Ini di sini angkat tangan yang sudah pernah coba pakai ChatGPT. Baru 3 orang ya, 4. Yang lain belum? Oke, kalau belum ini kasih tunjuk. Seandainya kita buka jendela laut ini ya. Ini kita masuk di Google seperti ini.
membantu dalam berbagai bidang kehidupan. Sekarang kita akan nonton video. Iya, coba perhatikan. Mobilnya jalan atau tidak? Jalan. Ada supirnya? Tidak. Mobilnya jalan, tapi tidak ada supirnya. Itu penumpang itu. Ada alat-alat keselamatan itu. Mobilnya jalan ya, supirnya berputar, tetapi tidak ada supir. Ini yang dinamakan dengan mobil pintar. Apa ini? Kira-kira mobil apa ini? Biasanya digunakan untuk apa posisinya? Taksi. Betul sekali, taksi untuk mengantar ya. Jadi di belakang tempat duduk ada layar yang bisa kita gunakan untuk kalau orang mau masuk ya. Itu bagian. Jadi sekarang sudah makin canggih. Ada mobil, tidak perlu ada supir. Kita nonton lagi yang satu. Apa ini kira-kira? Alat apa ini yang bundar itu ya? Pembersih debu. Ya, dia seperti sapu ya untuk membersihkan lantai. Alat pembersih rumah multifungsi, bisa sapu dan pel. Jadi tidak perlu lagi kita menyapu atau mengepel, dia sekalian menyapu dan mengepel. Ada tangan yang menggerakkan alat ini? Tidak. Tidak. Ada kabelnya? Tidak. Berarti kira-kira dia pakai apa? Tidak. Bisa pakai bluetooth juga ya, mungkin atau ada remote ya. Jadi tidak ada kabelnya, tapi dia bisa membersihkan. Itu adalah contoh dari AI. Nah, sekarang Ibu punya pertanyaan. Apakah AI itu bermanfaat bagi manusia? Ya. Yang kedua, menurut kalian apakah robot atau AI bisa menggantikan manusia? Kenapa tidak? Ada yang bilang bisa, ada yang bilang tidak. Bisanya di mana, tidaknya di mana? Ya. Karena manusia yang membuat robot, jadi tidak bisa menggantikan manusia. Ada lagi pendapat lain? Seperti tadi contoh tadi, kalau yang mobil pintar kan tidak ada supirnya, dia bisa menggantikan fungsi supir. Kalau yang alat pel tadi dia bisa menggantikan manusia yang ngepel. Ya. Jadi untuk fungsi tertentu dia bisa menolong manusia. Kita tidak harus lagi kita yang melakukan, robot bisa melakukannya. Tetapi dia tidak bisa menjadi manusia karena dia hanyalah AI, hanya robot. Jika kalian menjadi penemu AI, kalau kalian ditemukan, untuk apa kalian ingin menciptakan AI tersebut? Tujuannya untuk apa? Ada di sini yang mau jadi penemu? Untuk melayani masyarakat, ya, supaya kita itu tertolong. Coba kalau di pesawatnya kita juga ada pakai AI, enak sekali ya. Jadi tidak perlu lagi kita sewa tenaga tangan. AI sudah yang tangan pesawat. Kita pekerjaan kita menjadi lebih ringan. Oke. Sebelum kita lanjut, kita ice breaking dulu. Coba semuanya berdiri. Kalau ibu bilang kita ini ice breakingnya lawan kata. Kalau ibu bilang pendek, tinggi. Kalian bilang panjang. Iya toh? Kalau ibu bilang rendah, kalian bilang tinggi. Kalau ibu bilang bagus, jelek. Siap ya? Cepat-cepat otaknya ya.
Oke deh, silakan. Berarti masih konsentrasi kalau bisa lakukan. Kita lanjutkan ya. Ini tadi mobil tanpa supir itu adalah AI karena bisa melihat, bisa mempelajari jalan dan mengambil keputusan layaknya manusia satu pengemudi. Iya toh? Kan kalau berkendara di jalan, kalian ambil keputusan ya toh, ini mau mendahului atau tidak. Apakah kita harus belok ataukah tidak? Sapu pintar juga adalah perangkat AI sederhana karena bisa mendeteksi lingkungan. Jadi dia mengetahui di rumah itu lengkap-lengkapnya rumah, ruangan, dia bisa mengetahui, bisa mengambil keputusan dan bekerja otomatis tanpa selalu diperintahkan manusia. Jadi dia bisa langsung, kalau ada kotoran dia langsung bisa memutuskan apakah ini cukup dibiar saja atau apakah cukup disapu saja atau perlu di. Jadi ini adalah alat yang, tetapi yang canggih itu, yang bagus itu tidak selalu punya sisi positif semua. Ada juga ada juga sisi negatifnya. Yang pertama, jika sistemnya error, kamu bisa bayangkan kalau sistemnya error, di mobil itu apa yang akan terjadi? Berbahaya, bisa kecelakaan. Kemudian mobil itu kira-kira harganya mahal atau murah? Mahal. Karena dia menggunakan sistem yang sudah sangat terperinci dan melalui uji coba berkali-kali. Kemudian dampak negatif berikutnya bisa mengurangi lapangan kerja supir. Kalau semua taksi tidak menggunakan manusia lagi sebagai supir, maka orang-orang yang bekerja sebagai supir mereka akan kehilangan lapangan pekerjaan. Itu adalah dampak negatifnya. Walaupun sisi positifnya itu juga banyak. Salah satunya membantu orang yang tidak bisa nyetir, misalnya lansia atau penyandang disabilitas. Disabilitas itu artinya punya apa ya? Disabilitas mungkin yang lumpuh atau mungkin yang duduk di kursi roda. Mereka kalau pakai mobil begini cocok. Mereka cocok. Lanjut, bagaimana dengan yang sapu pintar tadi? Sapu pintar positifnya menghemat waktu. Jadi tuan rumahnya bisa sibuk mengerjakan yang lain, sementara urusan membersihkan lantai bisa dikerjakan oleh sapu pintar. Rumah akan pasti selalu bersih, bisa selalu segar lantainya. Kemudian sapu ini juga tidak perlu diperintah-perintah, sehingga dia bisa mengerjakan sendiri tanpa selalu diberitahu. Alat ini juga bermanfaat bagi lansia atau untuk orang dengan keterbatasan fisik. Sehingga kalau misalnya nanti opa-opanya kita sudah tua, tidak bisa lagi menyapu, kalau punya alat ini di rumah, memang akan sangat membantu sekali. Ibu juga nanti kalau ibu sudah tua sepertinya mau beli sapu, kalau sanggup, gitu ya. Belum tahu harganya berapa. Menurut kalian sapu ini punya dampak negatifnya juga? Kira-kira apa? Apa dampak negatifnya? Bisa meledak, bisa saja. Kan kalau dia terlalu panas tuh, ya apalagi? Kan bisa rusak. Namanya alat. Apalagi selain itu? Kalau meledak kan berbahaya ya, apalagi meledaknya di atas karpet. Bisa kebakaran rumahnya. Apalagi? Nah, dampak negatifnya ya, tidak selalu efektif. Sulit dijangkau sudut samping. Kalau sudut-sudut seperti di sudut ruangan itu yang segitiga, pasti sapunya tidak bisa karena dia bulat. Dia tidak bisa membersihkan dengan sempurna. Kemudian bisa juga membuat pemiliknya menjadi orang yang malas membersihkan karena sudah terbiasa dengan cara gampang.
Kemudian ada beberapa juga yang bisa saja berpotensi disalahgunakan juga di atas. Ini oleh orang lain. Jadi ketahuan di mana tempat berangkas uangnya. Karena sapunya langsung ke situ, ya, langsung tahu. Peta rumah, oh ini kamar, di sini kamar mandi, di sini dapur. Jadi orang yang mau masuk ke dalam rumah itu langsung tahu karena bisa meretas sapu itu. Sekarang kita akan bersama-sama mengerjakan LKPD untuk menganalisis dampak positif dan dampak negatif dari AI melalui studi kasus. Di dalam LKPD yang Ibu sudah bagikan itu ada 3 kasus. Setiap kelompok hanya menganalisis 1 kasus saja. Ya. 1 kasus saja. Kalian boleh memilih dari ketiga kasus itu. Kasus mana yang akan kalian analisis? Ya. Kemudian caranya dengan menjawab pertanyaan yang sudah diberikan. Dengan demikian, sebelum kita mengerjakan LKPD dan berkelompok sesuai dengan urutan duduk kelompoknya, Ibu berikan kesempatan untuk bertanya. Ada yang mau bertanya? Silakan. Ada yang mau ditanyakan dulu? Setelah mengerjakan LKPD, nanti kita akan mempresentasikan hasil diskusinya kalian ke depan. Jadi kalau maju ke depan bersama-sama dengan anggota kelompoknya. 1 orang akan menjadi moderator yang akan mempersilahkan kelompok lain untuk menanggapi. Boleh ditanggapi dengan pertanyaan, boleh ditanggapi juga dengan pendapat atau saran. Boleh, silahkan. Kritik juga boleh. Kita harus bersikap terbuka terhadap kritik. Silahkan Ibu memberikan kesempatan untuk kita bekerja. Boleh sesuai dengan
Cai atau dicari menampilkan model yang sesuai minat. Dewi mencoba menonton video edukasi tentang sains. Karena itu, YouTube merekomendasikan lebih banyak sains. Setiap kali ia membuka aplikasi, awalnya Dewi terbantu karena bisa belajar hal baru dengan mudah. Namun, lama-kelamaan ia juga mulai mendapatkan video yang membuatnya menonton terlalu lama dan melupakan belajar. Pertanyaan yang pertama, apa manfaat yang diperoleh Dewi dari adanya AI dari konten? Dewi dapat terbantu karena bisa belajar hal baru dengan mudah dan eksperimen sains. Yang membuatnya menonton terlalu lama dan melupakan belajar. Dengan membagi waktu belajar dan menonton video. Sekian terima kasih dari kami. Ada yang ingin Mas, oke kita berikan Jawabannya bisa memberikan jawaban ide gambar dengan penjelasan yang cukup dipahami. Pertanyaan yang kedua, apa yang bergantung pada kesadaran? Jawabannya lebih sering melakukan kegiatan lalu kesadaran yang tidak akan bagaimana cara melakukan pertanyaan dengan bijak jawaban kita harus menentukan ada yang bertanya untuk kelompok 3? Tidak ada yang bertanya. Ada yang memberikan kapan? Bagaimana presentasinya kelompok 3? Mas semua. Oke, kalau begitu kita berikan tepuk tangan. Sama-sama melihat presentasi dari kelompok 1. Silakan kelompok 1 boleh dijelaskan. Hanya alat bantu saja. Jadi ini hanya alat bantu saja. Jadi kita tidak bisa mengandalkan teknologi video. Oke, kita berikan tepuk tangan. Sama mereview. Ibu sudah melihat semua 6 kelompok mempresentasikan pekerjaan kalian di depan. Dan ibu mau bilang kalian luar biasa. Karena semua jawaban yang kalian berikan itu
kita mematikan kreativitas kita karena kita terlalu bergantung kepada AI, sehingga kita seharusnya ya, punya sikap yang bijaksana terhadap penggunaan AI. Ya, kita punya sikap yang bijaksana sehingga kita tidak serta-merta menggunakan AI dan menjadikan AI seperti dewa yang kita pakai tiap saat. Kecerdasan artifisial adalah teknologi yang dibuat oleh siapa? Siapa yang buat? Manusia. Memang dibuat manusia untuk membantu oleh manusia, tetapi akan memiliki dampak negatif bila digunakan dengan tidak bijaksana. Karena itu siapa yang harus mengendalikan penggunaannya? Manusia. Kita harus bisa mengendalikan diri kita sendiri supaya kita tetap menjadi manusia yang kreatif. Jangan kita yang akhirnya mengandalkan AI sehingga kita punya berpikir itu mati. Kita tidak lagi menjadi manusia seutuhnya. Kita adalah pengendali utama. Kita yang menentukan kapan kita menggunakan AI dan bagaimana kita menggunakan AI itu. Ya. Oke, setelah belajar hari ini, apa hal baru tentang AI yang paling membuat kalian terkesan atau membuat kalian merasa tertarik? Ibu minta kalian tuliskan di selembar kertas ini. Boleh pendek saja, yang tidak usah terlalu panjang. Tidak usah tulis nama, tulis saja dia punya jawabannya. Dan apa kesimpulan yang dapat kita ambil dari pelajaran? Tulis pendek saja ya, 1 menit. Kalian senang belajar tentang kenapa senang? Karena bisa tahu AI itu apa. Semuanya mau berpendapat? Ya. Karena bisa tahu ada aplikasi-aplikasi di sekitarnya kita. Kayak apa lagi? Ada yang oh ya. Oh, karena kita bisa mengetahui update dengan informasi yang terbaru. Di sini di kertas yang kalian sudah kumpulkan, ibu juga mendapatkan beberapa catatan penting ya, yang sesuai dengan kesimpulan pembelajaran kita. Ya, ini katanya senang belajar karena ternyata AI itu hanyalah alat bantu. Kita harus mengendalikan diri kita sendiri. Ada juga yang bilang kita harus memakainya dengan bijak. Banyak ya tanggapan. Dan ada juga yang saya baru tahu. Saya baru tahu kalau AI itu bisa merusak otak kita, bisa mengurangi kreativitas kita. Ini Ibu akan simpan. Kalian punya hasil refleksi. Ibu masih kasih kesempatan lagi. Ada yang mau ditanya? Untuk pelajaran hari ini tidak? Kalau tidak ada, boleh Ibu yang bertanya? Boleh. Jadi Ibu sudah siapkan 10 pertanyaan. Ini assessment. Nanti kalian tolong tulis nama. Jadi ini soalnya merupakan benar salah. Kalian tinggal centang saja. Centang kalian benar atau salah. Turun. Nama yang ditulis adalah nama lengkap ya. Ibu akan sampaikan bahwa pertemuan yang akan datang hari Sabtu mendatang, Ibu mau tahu cerita pengalaman kalian menggunakan ChatGPT dan Meta. Bisa? Jadi nanti di HP kalian akan coba ya chatting dengan ChatGPT atau dengan Meta AI.
Tadi Ibu dapat informasi belum semua tahu, belum pernah mencoba. Jadi minggu depan Ibu akan dengarkan pengalamannya kalian. Bisa? Terkait dengan ChatGPT dan AI. Kita akan bertemu lagi pertemuan Sabtu depan. Siapkan itu. Kita masih bicara seputar AI. Materi kita hari ini sampai di sini dulu. Dan kita akan menutup pertemuan hari ini dengan doa. Siapa yang bisa pilih doa? dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa. Amin. Silakan duduk. Setelah ini yang petugas piket boleh membersihkan ruangan kelas dan sebelum kita buka satu kali